Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 3A, 3B, dan 3C. Ya, gimana kabar kalian? Tentu harap dalam keadaan baik dan sehat ya, dan tetap semangat untuk belajar dari rumah. Kita jumpa lagi di pelajaran TIK ya. Hari ini kita akan masuk ke materi baru ya, setelah sebelumnya kalian kemarin sudah belajar tentang membuat file ya, membuat file presentasi baru, lalu mendesain slide. Lalu kalian juga kemarin sudah belajar tentang mengetik ya di teks di slide-nya. Nah, hari ini kita akan belajar menyisipkan objeknya. Objek itu banyak ya. Contoh objek itu bisa gambar, bisa tabel, bisa grafik, bisa suara, bisa video ya. Untuk di pertemuan kali ini kita akan belajar itu untuk memasukkan objek tabel atau membuat tabel di slide. Ya, hari ini kita belajar tentang membuat tabel di slide. Sebenarnya membuat tabel ini tidak ada bedanya dengan yang ada di Word ya di semester lalu. Cuma nggak ada salahnya juga kita akan mengulang kembali materi ini. Mungkin ada beberapa kalian yang sudah lupa ya. Untuk mengingatkan kembali yang sudah masih ingat, bisa diperkuat ya. Baik, kita mulai. Untuk materi yang akan kita pelajari hari ini tuh tentang tabel. Nah, yang dipelajari itu nanti yaitu pertama kalian akan belajar memasukkan tabel, lalu akan mengetik tulisan di tabel ya, mengetik tulisan di tabel, lalu mewarnai tabel. Nah, ini tiga ini yang akan kita pelajari hari ini ya, tiga dulu, karena nanti minggu depan itu kita akan pelajari menambahkan dan menghapus kolom baris, dan ini menggabungkan dan memisahkan sel. Nah, ini terlalu banyak ya materinya, jadi hari ini kita tiga dulu ya, yang ini masukkan tabel, mengetik, dan mewarnai tabel. Baik, kita mulai yang pertama. Sebelum kita awali ya materi hari ini, sebelumnya kita pelajarin dulu nih bagian-bagian dalam sebuah tabel. Jadi supaya nanti ketika kalian mendengar istilah-istilah tertentu kalian tidak bingung ya. Yang pertama, tabel itu terdiri dari kotak-kotak yang banyak. Nah, kotak-kotak ini disebut dengan yang namanya sel. Jadi kotak ini disebut dengan sel ya. Satu kotak ini, setiap kotak ini disebut dengan yang namanya sel ya. Tulisannya C, E, L, dan L, double L. Ini juga sama, jadi setiap kotak disebut dengan sel. Namun kalau untuk dari kotak atas ke bawah ya, dari atas ke bawah sini, ini disebut dengan yang namanya kolom atau kolom ya. Kita lihat ini ada berapa jumlah kolomnya. Ini ada 1, lalu ada 2 kolomnya, lalu ada 3. Jadi ada 3 kolom di tabel ini. Jadi yang ke bawah itu disebut dengan yang namanya kolom atau kolom ya. Jadi ingat, kalau yang untuk satu baris ke bawah ini disebut dengan yang namanya kolom. Sedangkan yang untuk satu baris menyamping ya, seperti ini. Nah, ini namanya adalah row atau baris ya. Ini namanya row atau baris. Yang menyamping ini namanya baris ya. Kalau tadi yang ke bawah itu namanya kolom, yang menyamping namanya baris. Jadi ada 1, 2, dan 3 ya. Jadi jumlahnya sama, ada 3 baris juga. Nah, itu tadi penjelasan sedikit ya mengenai istilah sel, row, dan kolom yang ada di tabel, supaya kalian tidak bingung, bisa membedakan mana kolom dan mana yang namanya tabel. Kita mulai saja. Nah, ini cara memasukkan tabel ya. Pasti kalian masih ingat, tabel itu ada di menu insert ya. Nanti pertama klik menu insert, lalu nanti pilih icon table ya. Di sub menu tabel ada. Lalu nanti klik insert table, lalu atur jumlah kolom dan barisnya ya, kolom dan row-nya. Lalu terakhir kita klik OK-nya ya. Kita lihat di sini contohnya. Nah, kita lihat sini contoh langsung prakteknya. Pertama kita ke menu insert
Nah, menu insert di sini ya. Menu insert, lalu nanti pilih tabel di sini. Pilih tabel. Nah, kalian bisa saja pilih di sini langsung ya. Tapi kan ini terbatas jumlahnya. Nah, untuk itu kalian bisa langsung klik insert table nanti. Klik insert table ya. Selain dari sini bisa buat dari sini. Klik insert table, nanti kan keluar kotak seperti ini. Nah, ini kotak insert table namanya. Di sini kita mengatur jumlah kolom dan barisnya. Kolom itu yang dari atas ke bawah tadi ya. Nah, kalau baris itu yang dari kiri ke kanan menyamping ya. Kita dilihat sini kolomnya contohnya 2, barisnya contohnya 4. Kita buat klik OK. Nah, ini dia contohnya membuat atau memasukkan tabel di dalam slide ya. Dilihat tadi ada 2 kolom, 1, 2 dan 4 baris, 1, 2, 3 dan 4. Nah, itu tadi cara membuat tabel di PowerPoint atau di slide ya. Berikutnya kita balik lagi. Berikutnya adalah kita belajar tentang mengetik tabel. Sebenarnya mengetik tabel ini sama seperti mengetik di slide biasa ya. Hanya saja nanti kita klik dulu selnya atau kotaknya yang akan diisi oleh tulisan. Nah, itu saja sih sebenarnya cara mengetik tabel. Namun untuk cara pengaturan letak tulisannya berikut ya caranya. Pertama, klik tulisannya dulu ya, yang akan diatur letaknya, letak posisi tulisannya di dalam kotak itu. Lalu klik menu layout, pilih yang di sub menu alignment. Nanti ada pilihannya. Seperti ini contohnya. Ya, jadi dia ada di sub alignment untuk pengaturan letak posisi tulisan di dalam kotak atau sel di tabel. Kita lihat ya contohnya biar mudah dipahami. Klik. Baik, ini udah jadi tadi tabelnya. Kita coba ketik dulu ya. Kita ketik dulu tabelnya. Sini contoh kita ketik kelas. Ya, sini jumlah siswa. Kita coba ketik. Nah, ini kalau ngomong ketik itu tinggal diklik aja kolomnya atau kotaknya. Maaf, tinggal diketik aja, tinggal diklik saja kotak yang ada di tabelnya, lalu kalian bisa ketik langsung sampai muncul yang tanda lurus tuh yang kelap-kelip. Nah, itu berarti tempat munculnya huruf ya. Nah, pada selesai seperti ini. Nah, ini namanya udah siap mengetik. Kita akan belajar mengatur letaknya. Kita blok dulu nih ya tulisannya, pilih layout ya, menu layout di atas tuh di sini. Nah, cari sub menu alignment di sini. Nah, ini dia ada di sini pengaturan letak posisi tulisan ya. Mau ditengahin di sini, mau dikeatasin yang ini ya, yang mau ke bawahin yang ini. Jadi kalian nggak usah bingung, tinggal cukup di blok tulisannya, lalu pilih layout, lalu cari di alignment di bagian sini untuk mengatur letak posisi tulisannya. Ini udah ditengahin. Nah, ini cara sama biar semuanya langsung diblok aja semuanya ya. Nah, tinggal tengahin seperti ini. Nah, jadi kalau biar tidak terlalu lama tinggal diblok semuanya, kolomnya maupun barisnya. Lalu tinggal di layout dan alignment. Ya, itu tadi cara mengetik ya di kotak tabel dan cara pengaturan letak posisi tulisannya di tabel. Berikutnya ya baik, berikutnya adalah kita terakhir yaitu cara mewarnai tabel. Nah, sebelumnya akan diberitahu dulu ya. Jadi warna tabel ini kita bagi dua, warna latar atau dalam di tabelnya dan warna garis dari tabelnya ya. Nah, jadi tabel itu bentuknya kotak ya. Ya, kalau warna dalam berarti di dalam kotak itu. Berarti kalau warna garis berarti di garis kotaknya. Kita dari warna dalamnya dulu ya, warna latar atau warna dalam. Warna latar tabel itu nanti pertama bisa diklik atau diblok selnya yang akan diwarnai. Lalu kalian bisa klik menu desain. Jadi kalau menu desain itu untuk mengatur tampilan tabelnya, mau warna garisnya maupun warna
dalam tabel itu ada di menu desain ya. Lalu nanti pilih sub menu table style, lalu klik shading ya. Untuk nah ini untuk warna garis itu sama ya, bedanya nanti di sini. Kalau tadi table style, nah ini pilihnya sub menu draw table, nanti tinggal diatur mau pen style ya, pen stylenya jenis garisnya diatur bisa, pen weight tebal garisnya, lalu pen color warna garisnya ya. Ini warna, maaf kurang N, warna garis ya. Nanti kalau selesai baru klik border, lalu pilih all border biar mudah langsung semuanya. Nah biar nggak bingung, kita lihat dulu contohnya. Nah seperti ini kita lihat ya. Lihat contohnya, kita akan mulai dulu mewarnai dalamnya atau latarnya. Bisa diblok dulu kotaknya ya. Sini kita blok barisnya atau rowsnya, pilih desain, menu desain, lalu pilih shading. Nah ini pilih shading, pilih warnanya, contoh warna merah. Nah kan seperti ini jadi ya. Itu cara mewarnai dalam, sangat mudah. Sama kita warnai yang lain ya, tinggal di blok aja ya kotaknya kalau ingin kalian ubah. Yang kalian pilih kotaknya baru diubah warnanya. Jangan lupa di blok ya, karena kalau nggak di blok nggak akan berubah warnanya. Nah itu cara mewarnai dalamnya. Sekarang kita akan belajar mewarnai garisnya. Sebelah sini garis nih, yang warna putih ini garis. Nah kita akan belajar warnai garisnya ya. Nah kita coba untuk mewarnai garisnya ya. Nah nanti kita klik dulu sini. Nah pertama sama di blok dulu ya, mau itu kolom maupun tentu selnya di blok dulu kolom atau barisnya. Ini kita coba baris yang pertama dulu, kita warnain garisnya di blok, pilih desain. Nah di sini ya di draw border, di sini pengaturannya. Ini ada pen style, mengatur jenis garisnya, mau putus-putus mau yang lurus seperti ini ya. Kita pilih salah satu contoh lurus. Nah ini namanya pen weight, yaitu ketebalan garisnya, mau yang tipis sampai yang tebal. Ini di sini pilihnya ya di pen weight. Terakhir pen color, pilih warnanya ya, lalu kita pilih border, diklik sini titik ini, lalu pilih all border. Nanti garisnya akan berubah seperti ini ya. Nah sekarang kita coba ngubah yang garis sisanya bawah sini ya. Sama di blok semuanya, pilih dulu jenisnya mau yang mana, lalu pilih tebalnya di pen weight ya, lalu pilih warnanya di pen color, lalu terakhir diklik saja tadi yang border, pilih yang all border ya. Itu cara mewarnai garis ya. Tadi pertama mewarnai dalamnya, area dalamnya, lalu yang kedua tadi barusan adalah warna garisnya. Nah itu saja mungkin ya yang hari ini kita pelajari ya. Mungkin itu saja yang kita pelajari hari ini ya. Tadi kita sudah belajar memasukkan tabel, lalu belajar mengetik tabel, lalu mewarnai tabel baik itu warna latar maupun warna garisnya. Nah untuk minggu depan ya kita akan belajar menambahkan dan menghapus kolom atau barisnya. Terakhir adalah menggabung dan memisahkan sel atau kotaknya ya, menggabungkan kotak-kotak tadi ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.